Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Di episode sebelumnya, saat pintu dibuka, Kapten Ri pun mencium Sherry. Saat kepala penjaga melihat mereka, dia pun terkejut lalu menutup pintunya kembali. Merasa sudah aman, Kapten Ri dan Sherry pun saling memandang. Tapi kepala penjaga kembali membuka pintunya, sehingga mereka kembali berciuman layaknya orang pacaran. Sherry bahkan mengacak-acak rambut Kapten Ri. 나오라고. 당장 나오라. Kepala penjaga lalu memeriksa identitas Kapten Ri dan berkata kalau buat apa jauh-jauh untuk melakukannya. Sherry pun mengatakan kalau mereka akan segera menikah. Mendengar itu, kepala penjaga pun berkata kembali agar mereka putar balik begitu selesai. Saat Sherry mencoba membujuk kepala penjaga agar mengizinkan mereka sebentar lagi, Kapten Ri pun menarik tangan Sherry lalu berkata, kita tidak bisa pergi. Mereka pun akhirnya putar balik. Sherry pun menangis melihat kapal itu menjauh. Sherry lalu berkata kepada Kapten Ri kalau dia tetap harus berangkat walaupun harus mati. Kapten Ri pun mengingatkan Sherry kalau nasib kapten kapal itu juga tergantung pada mereka. Saat tiba di dermaga, Sherry meminta agar mereka mencobanya lagi minggu depan. Tapi Kapten Ri pun berkata tidak bisa karena pemeriksaan akan dilakukan sampai 15 hari ke depan. Karena kesal, Sherry pun berkata kalau Kapten Ri pasti sedang berbohong. Karena Kapten Ri menyebutnya tunangan juga suatu kebohongan. Sherry pun meminta kejelasan soal ciuman yang dilakukan oleh Kapten Ri. Kapten Ri berkata, kau yang meminta aku melakukan sesuatu. Lalu Sherry berkata, aku memintamu untuk melakukan sesuatu, bukan menciumku. Sebagai permintaan maaf, Sherry pun meminta Kapten Ri untuk mentraktirnya sebuah kopi. 할 수 없는 걸 약속할 수는 없어. Saat di kamar, Kapten Ri pun mendengar suara gerbang tertutup. Ternyata Sherry pergi dan meninggalkan pesan kalau dia akan mencari jalan sendiri. 제 살 길과 제 갈 길은 제가 Ternyata Sherry sudah memakai para layangnya dan mengirimkan pesan melalui HT-nya. 됐어. 가다 보면 터질 거야. Saat akan terbang, tiba-tiba Kapten Ri memanggilnya. Sherry pun berkata, dari mana Kapten Ri tahu kalau dia berada di sana? Kapten Ri pun menjawab, pasti kau sengaja menyeret parasutmu agar aku mengikutimu. Tiba-tiba hati Sherry pun berbunyi. Kapten Ri pun langsung mematikannya. 이거 얼마 동안이나 켜져 있던 걸. Sementara itu, di Badan Keamanan, Komandan Kang pun melihat pasukan yang akan berangkat, lalu bertanya ada apa. Ternyata sinyal hati Sherry terbaca oleh mereka karena ditujukan ke Korea Selatan. Lalu Komandan Kang dan pasukan kopinya pun menuju ke arah signal. Kapten Ri pun berkata, mungkin dalam 10 menit Badan Keamanan akan tiba karena menerima signal mencurigakan. Lalu Sherry pun berkata pada Kapten Ri agar tetap di sana dan biarkan dia yang terbang sendiri. Tapi Kapten Ri mengatakan Badan Keamanan akan semakin curiga. Lalu Kapten Ri pun melihat ke arah sekitar. Karena Badan Keamanan sudah dekat, Kapten Ri pun menari dan memeluk Sherry. Lalu mereka terbang menggunakan para layang. Sherry pun meminta maaf karena sudah melakukan hal bodoh seperti itu. Saat Badan Keamanan tiba, mereka pun tidak menemukan apa-apa. Komandan Kang pun memanggil Manbuk. Manbuk berkata kalau Kapten Ri dan Sherry sudah berada di rumah pagi ini. Sepertinya mereka tidak jadi pergi ke Pyongyang. Komandan Kang pun curiga dan meminta Manbuk untuk tetap mengawasi mereka. Saat akan pergi, Komandan Kang pun memberi Manbuk uang. Awalnya Manbuk menolak, tapi Komandan Kang pun berkata, belilah daging untuk anakmu. Akhirnya Manbuk pun ke pasar untuk membeli daging, sedangkan Kapten Ri membeli biji kopi. Melihat Kapten Ri, Manbuk pun merasa gugup. Ketika hendak membayar, tiba-tiba dompet Manbuk pun dicopet. Melihat itu, Kapten Ri pun langsung mengejar pencopetnya. Manbuk mendengar penjual dagingnya berkata, kalau pencopetnya itu adalah kelompok gangster, pastilah tentara itu akan dihajar habis-habisan. Benar saja, Kapten Ri pun dikepung oleh mantan militer yang dikeluarkan.
우리도 다 제대구인 출신들이며. Bahkan mereka mengatakan kalau mau selamat agar Kapten Lee tidak ikut campur. Kapten Lee pun tidak gentar dan melawan mereka satu persatu. Saat salah satu perampok akan menyerang dari belakang, Man-bok pun melemparkan ke arahnya. Kapten Lee pun berpesan agar Man-bok selalu berhati-hati. Sementara itu, Seri berkata pada anggota Kapten Lee kalau dulunya dia adalah gadis pemilih soal makanan. Namun sekarang, makan kerak nasi pun sudah menjadi enak buatnya. Seri pun berkata kalau Kapten Lee tidak bisa diandalkan. Tapi saat Jungmook berkata kalau mereka diperintahkan Kapten Lee untuk menjaganya, Seri pun senyum bahagia. Tiba-tiba pintu pagarnya pun digedor. Ternyata itu adalah ibu-ibu kompi yang datang mengundang Seri untuk merayakan ulang tahun istri kolonel senior. Tapi Seri berkata kalau dia tidak bisa datang. Sementara itu, Komandan Kang memerintahkan agar menyelidiki data Seri apakah benar dari divisi 11. Seri pun bertanya pada anggota Kapten Lee, pangkat siapakah yang lebih tinggi antara Komandan Kang dan Kapten Lee? Saat mengetahui pangkat Kapten Lee lebih rendah, Seri pun berkata bagaimana caranya mendapatkan promosi jabatan agar Kapten Lee bisa berkuasa dan membantunya kembali. 봐봐, 그걸 원하니? Jungmook pun berkata agar Kapten Lee mendapatkan promosi jabatan, dia harus pandai mengambil hati kolonel senior. Tapi Sasan Pyo berkata kalau masalahnya adalah para atasan membenci Kapten Lee. 알만하다. Seri pun bertanya siapa orang terdekat kolonel senior. Jungmook menjawab kalau kolonel senior sangat patuh pada istrinya. Akhirnya Seri pun sadar kalau yang ulang tahun adalah istri kolonel senior. Sementara itu, para ibu-ibu sudah berkumpul sambil membawa kado untuk mengambil hati istri kolonel. Tapi sebelum masuk, hadiah mereka pun harus diperiksa satu persatu. Saat giliran istri Man-bok, mereka pun menertawakannya. Tiba-tiba Seri pun muncul. 그러더니 웬일입니까? 뭐 남의 생파는 Saat masuk, istri kolonel pun meminta agar Seri duduk di sebelahnya. Tapi Seri berkata dia tidak bisa duduk di samping orang yang terlalu cantik. 여기가 좋아요. Mendengar itu, istri kolonel pun sangat senang. Seri pun melihat istri Man-bok menyembunyikan kadonya karena merasa malu saat mereka menertawakannya. Tapi Seri mengambilnya dan mengatakan ini baju trend fashion. Lalu istri kolonel pun mencobanya. Gaun itu pun menjadi cantik setelah dimodif Seri. 시즌의 가장 큰 특징인데요. 블러드 이펙트의 이 Istri kolonel pun lalu bertanya siapa namanya. Seri pun mencari ide. Dia kemudian melihat sebuah buku dan menyebut Samsuk. Di jalan, Letnan Park pun menceritakan kalau Seri akan pergi ke pesta ulang tahun istri kolonel agar Kapten Lee mendapatkan promosi jabatan. Kapten Lee pun tersenyum lalu berkata dia pikir sungguhan menjadi tunanganku. Lalu Letnan Park pun berkata maksudnya karena kau bukan siapa-siapa agar kau bisa punya kuasa untuk memulangkannya. Karena merasa kesal, tanpa sadar Kapten Lee pun berkata aku punya kuasa. Tapi saat Letnan Park berkata apa? 아니다. Ternyata mereka pergi ke bagian teknisi. Letnan Park mencoba mengalihkan perhatian kepala teknisi, sementara Kapten Lee masuk ke dalam dan menemukan bukti. Saat Letnan Park dan kepala teknisi ribut, Kapten Lee pun menghampiri Letnan Park dan mengajaknya pergi. Komandan Kang pun bertemu orang yang bisa mengungkapkan rahasia divisi 11. Saat orang itu bertanya siapa namanya, Komandan Kang pun menyebut Samsuk. Istri kolonel pun mulai senang dengan Seri. Lalu Seri memohon agar membantu Kapten Lee naik pangkat. 끌어넘치면서도 바보같이. Istri kolonel pun menyetujuinya. Saat Seri berkata terima kasih kak, istri kolonel semakin senang karena merasa dia awet muda. 이거 참. 내가 Sementara Seri masih berbicara dengan istri kolonel, Kapten Lee pun bolak-balik untuk melihat Seri. Namun, saat Seri berkata, apakah kau menungguku? Kapten Lee pun gengsi mengakuinya. 아, 여기서 이렇게 지나가던 길인데. Lalu bertanya,
apa yang dilakukannya di dalam sana. Seri pun berkata, aku banyak berhutang padamu, jadi aku akan membantumu naik pangkat. Saat Kapten Ri ingin menjelaskan siapa dia sebenarnya, Seri pun memotong dengan meminta dibonceng. Kapten Ri pun mengingatkan Seri agar jangan sering pulang larut malam. Seri pun menjawab, berarti kau mencemaskanku. Lalu Kapten Ri pun berkata, kau mengganggu pikiranku. 다른데. 갔다고. Saat tiba, ternyata anggota Kapten Ri sedang memanggang kerang. Sersan Pio pun memberitahu bagaimana cara memakannya. Saat Jumok memberi pada Seri, awalnya dia menolak. Tapi saat mencobanya, milik Eundong pun diambilnya dengan alasan Eundong masih belum cukup umur. Kapten Ri pun mulai curi-curi pandang pada Seri. Sampai pada akhirnya, mereka saling bertatap mata. Akhirnya ayah Seri memilih kakak keduanya Seyung yang mengambil alih perusahaan. Kakak pertamanya pun marah, bahkan tanpa sadar menyebut kalau Seri adalah anak haram, sehingga membuat ayahnya marah. Ternyata, dulu ibunya juga membenci Seri, bahkan pernah meninggalkannya sendiri di pantai. 내 의견이 듣고 싶니? Namun kini ibunya tidak setuju kalau putra kandungnya harus menggantikan Seri dan berkata, Seri pasti kembali. Sementara itu, Sersan Pio bermain tebak-tebakan bersama Seri. Karena sudah mabuk, jadi sedikit ngelantur. Tapi, Manbo pun terbawa suasana dan coba melanjutkan tebakannya. 차림표. Bahkan, Kapten Ri pun ikut terbawa suasana. Pagi hari, Kapten Ri pun mengolah biji kopi yang dibelinya. Saat bangun, Seri pun bingung kenapa dia berada di atas kasur Kapten Ri. Lalu bangun karena mencium aroma kopi. Seri pun sangat menikmati kopinya. Saat hendak pergi, Seri memanggil Kapten Ri dan berkata ingin memberinya sesuatu. Ternyata Seri memberi simbol cinta. Saking polosnya, Kapten Ri pun bertanya pada Jumo apa artinya. Tapi Sersan Pio langsung menjawab artinya melumatkan. Jumo pun menjawab, artinya aku memberikan hatiku padamu. Kembali Sersan Pio salah mengartikan lagi dan berkata untuk apa dia mendonorkan hatinya. Lalu Jumo pun berkata, di Korea Selatan artinya aku menyukaimu. Bahkan Jumo berkata, apa Kapten Ri yakin tidak pernah terjadi sesuatu di antara mereka? Kapten Ri pun ingat ciuman itu. Lalu Jumo berkata, Kapten mungkin ingin menolongnya, tapi dia punya perasaan lain. Mendengar itu, Kapten Ri pun terdiam. 나갈 거고, 중대장 동지가 부인이. Sementara itu, karena ingin bertemu Kapten Ri, Dan pun membeli baju ditemani ibunya. Saat bertemu temannya, Ibu Dan pun pamer kalau anaknya akan menikahi putra biro politik umum. 그 혼인 오래 넘기지 않을 예정. Suatu hari, istri kolonel mengajak Seri ke pasar. Tiba-tiba, penjual kosmetik menawarkan produk dari Korea Selatan yang ternyata adalah milik perusahaan Seri. 우리 회사 제품이 언제 여기? Sementara itu, Suchan tetap meyakinkan asisten Seri bahwa Seri masih hidup. Tapi kakak kedua Seri meminta Suchan untuk berhenti mencari Seri dan meminta transaksi keuangan Seri. 그럼 단순히 회사 잘리는 데서 안 끝. Akhirnya Dan pun berangkat ke tempat Kapten Ri. Dan pun melihat kembali fotonya bersama Kapten Ri. Tapi di tengah jalan taksinya mogok. Beberapa saat kemudian, mobil yang ditumpangi Jun pun lewat, lalu memberi tumpangan pada Dan. Saat mengetahui tujuan Dan ke desa militer, awalnya penjaga Jun tidak setuju. Namun Jun meminta untuk mengantarkan Dan sampai ke tujuannya. 거긴 왜 가는지 물어봐도 되겠습니까? 안 돼봤습니다. Hari pun mulai malam, ternyata Seri terpisah dari rombongan istri kolonel, sehingga tidak tahu jalan pulang. Saat akan pulang, Kapten Ri pun diberitahu kalau Seri hilang di pasar. Belum selesai menjelaskan, Kapten Ri pun langsung berlari. 딴 여자한테 띵박질 해가는데 왜 내... Ternyata Seri takut kegelapan karena pernah ditinggal ibunya sendiri di pantai. Kapten Ri pun mencari Seri dan melihat sebuah lilin aromaterapi. Dan pun akhirnya tiba. Sementara itu, Komandan Kang akhirnya mendapat kabar bahwa sudah 3 tahun tidak ada wanita usia 30-an yang menjadi anggota divisi 11. Seri pun menangis, lalu melihat sebuah cahaya dan mulai berjalan ke arahnya. Ternyata itu adalah Kapten Ri. Saat bertemu, Kapten Ri pun berkata,
Kali ini bukan cuma lilin, tapi juga wangi. 말고 계속 풍경 사진만 찍을 겁니까? 그 주택 남자가 아깝다.